record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Bang Endang Rahman, Bang Ari Nugroho, Bang Aditya Dwi Pangestu, dan saya sendiri, Wahyu Ramadhani, akan mempresentasikan hasil dari penelitian kelompok kami yang berjudul penerapan metode MODI untuk meminimumkan biaya distribusi pada PT Solusi Pest Control. Lanjut, Bang. PT latar belakang. PT Solusi Pest Control merupakan perusahaan perseroan yang bergerak dalam bidang distribusi racun lalang run-up di Kota Medan. Perusahaan ini membeli barang dari produsen dan kemudian menjual kembali barang tersebut kepada pengecer atau konsumen untuk memperoleh keuntungan. PT Solusi Pest Control menyadari bahwa persaingan antar perusahaan makin kompetitif. Diperlukan strategi yang tepat untuk menghadapi persaingan tersebut. Strategi yang digunakan sebuah perusahaan untuk menang dalam persaingan adalah dengan menekan biaya seminimal mungkin. Oleh karena itu, maka menarik bagi peneliti untuk melakukan evaluasi terhadap saluran distribusi pada PT Solusi Pest Control menggunakan model transportasi untuk mengolah data dan mencari pola pendistribusian yang optimal agar biaya distribusi untuk setiap produk yang akan didistribusikan seminimum mungkin. Lanjut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meminimumkan biaya transportasi racun lalang run-up pada PT Solusi Pest Control dengan metode MODI, sehingga dapat diperoleh biaya transportasi yang minimum. Rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tugas akhir ini adalah bagaimana penerapan metode MODI dalam meminimumkan biaya distribusi pada PT Solusi Pest Control. Lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Ari. Ya, di sini saya akan menjelaskan metode MODI. Apa itu metode MODI? Metode MODI ini memiliki syarat yang harus terpenuhi, yaitu banyaknya kotak yang terisi harus sama dengan banyaknya baris ditambah banyaknya kolom kurang 1. Caranya untuk menentukan nilai baris dan kolom menggunakan persamaan UI plus VG sama dengan CIG, di mana nilai UI sama dengan nilai baris ke I, dan VG sama dengan nilai baris J. CIG sama dengan nilai baris CIG sama dengan biaya pengangkutan satu barang dari sumber I ke J. Dari hasil penelitian terdapat tabel penelitian sebagai berikut, yaitu ada kota dan permintaan. Di sini kotanya ada Bandung, Garut, dan Tasik. Dari Bandung permintaannya itu ada 50, Garut permintaannya sebanyak 110, dari Tasik sebanyak 40 permintaan, dengan total permintaan yaitu 200. Nah, di bawahnya itu ada pabrik dan produksi. Di tabel pabrik ada beberapa jenis, yaitu A, B, dan C. Pabrik A memproduksi sebanyak 90, pabrik B sebanyak 60, pabrik C sebanyak 50, dan totalnya 200. Nah, di sini ada hasil penelitian. Optimalisasi dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, hitung nilai indeks baris dan kolom untuk semua sel terisi.
Buat variabel indeks untuk setiap baris dan kolom, lalu susun persamaan. UI plus VG sama dengan CIG. Untuk setiap sel terisi di mana CIG sama dengan ongkos per unit pada baris ke I, kolom ke J. Substitusikan U1 sama dengan 0 untuk memperoleh semua nilai UI dan VG dari sel terisi. Yang kedua, hitung nilai indeks perubahan ongkos CIG, opportunity cost dari semua sel kosong. Dengan rumus CIG sama dengan CIG dikurang UI dikurang VJ. Yang ketiga, ada nilai evaluasi nilai CIG. Yaitu A, jika semua nilai CIG non negatif, maka tabel transportasi transportasi sudah optimal. B, jika masih terdapat CIG yang bertanda negatif, maka tabel transportasi belum optimal dan dilakukan perubahan perputaran sel isi dengan prosedur sebagai berikut. Pilih sel kosong CIG negatif terbesar sebagai entering variable cell kosong yang akan dilakukan pengisian. Buat loop dengan titik awal sel kosong tersebut yang menghubungkan sel-sel terisi sebagai sudut loop. Tandai plus dan min secara bergantian mulai dari sel kosong tersebut. Pilih nilai sel terisi kecil dari yang bertanda negatif untuk dialokasikan ke sel yang dipilih. Sesuaikan kapasitas baris dan kolom akibat perputaran sel tersebut. 4. Ulangi langkah 1 sampai dengan 3 hingga tabel optimal. Selanjutnya. Untuk hasil penelitian hitung indeks baris dan kolom dari sel terisi, itu sel A1 sama dengan U1 ditambah V1 sama dengan 20, dan hasil V1 sama dengan 20. Sel A2 sama dengan U1 ditambah V2 sama dengan 5, yaitu V2 sama dengan 5. Sel B2 sama dengan U2 ditambah V2 sama dengan 20, hasilnya U2 sama dengan 15. C2 sama dengan U3 ditambah V2 sama dengan 10. Hasil U3 sama dengan 5. C3 sama dengan U3 tambah V3 sama dengan 19. Hasil V3 sama dengan 14. Hitungan nilai indeks perubahan ongkos dari sel kosong. Sel kosong pada A3 sama dengan C13 sama dengan C13 dikurang U1 dikurang V3. Hasil CIJ sama dengan 8 dikurang 0 dikurang 14 sama dengan min 6. Sel kosong B1 yaitu C21 sama dengan C21 dikurang U2 dikurang V1. Itu 15 dikurang 15 dikurang 20 sama dengan minus 20. Sel kosong B3 sama dengan C23 sama dengan C23 dikurang U2 dikurang V3. Yaitu hasil CIJ-nya adalah 10 dikurang 15 dikurang 14 sama dengan minus 19. Hasil sel kosong C1 yaitu C31 sama dengan C31 dikurang U3 dikurang V1. Hasil CIJ sama dengan 25 dikurang 5 dikurang 20 sama dengan 0. Bisa dilanjut, Mas. Tabel pada nilai negatif, yaitu sel kosong B1 terpilih sebagai entering variabel dan akan diisi berdasarkan loop B1 dikurang A1 dikurang A2 dikurang B2 sebesar minimum 50 atau 60, yaitu sebesar 50. Pada tabel Ciamis U1 dan V1 50 ditambah 40. Itu hasilnya di tabel berikut 2, hasilnya 90. Dan 50 dikurang minus 60,
hasilnya adalah 10. Dan 50 ditambah 10 hasilnya adalah 50. Lanjut, Mas. Satu, cek layakan, yaitu jumlah sel terisi sama dengan 5 atau sel basis. 2, jumlah baris M sama dengan 3 atau ditambah N dikurang 1 sama dengan 3 tambah 3 dikurang 1 sama dengan 5. Solusi pada awal tersebut adalah feasible atau layak karena jumlah sel terisi sama dengan M tambah N dikurang 1. Nomor 2, total cost. Tabel 2, pada total cost sama dengan 90 kali 5 ditambah 50 kali 15 ditambah 10 kali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 kali 19 sama dengan hasilnya 2260. Lanjut, Mas. Tiga, cek optimalisasi pada tabel 2, yaitu hitung indeks baris dan kolom sel terisi. Sel A2, U1 ditambah V2 sama dengan 5. Hasilnya V2 sama dengan 5. Sel B1, yaitu U2 tambah V1 sama dengan 15 dan hasil V1 sama dengan 0. Sel B2, yaitu U2 tambah V2 sama dengan 20. Hasil U2 sama dengan 15. Sel C2, yaitu U3 tambah V2 sama dengan 10. Hasil U3 sama dengan 5. Sel C3 sama dengan U3 ditambah V3 sama dengan 19. Hasil V3 sama dengan 14. Hasil indeks perubahan ongkos sel kosong yaitu sel kosong A1 sama dengan C11 dikurang U1 dikurang V1. Hasil CIJ 20 dikurang 0 sama dengan 20. Sel A3 yaitu C13 dikurang U1 dikurang V3. Hasil CIJ 8 dikurang 0 dikurang 14 sama dengan minus 6. Sel B3 yaitu C23 dikurang U2 dikurang V3, hasilnya adalah 10 dikurang 15 dikurang 14, hasilnya minus 19. Sel C1 yaitu C31 dikurang U3 dikurang V1, hasil CJ 25 dikurang 0, 25 dikurang 5 dikurang 0, hasilnya adalah 20. Tabel 2 belum optimal karena masih ada CJ yang bernilai negatif. Sel kosong B3 terpilih sebagai entering variable dan akan diisi berdasarkan loop B3 dikurang B2, dikurang C2, dan dikurang C3 sebesar minimum 10 sampai 40, yaitu sebesar 40. Tabel U1, tabel U2 dan P2 10 ditambah minus 10 ditambah 40. Hasilnya 30 dan 10 ditambah 10 hasilnya adalah 20. Lanjut, Mas. Bisa dilanjut sama Mas Endang. Baik, terima kasih. Selanjutnya, cek kelayakan tabel 3, di mana jumlah sel terisi sama dengan 5, kemudian jumlah baris M sama dengan 3, dan jumlah kolom N sama dengan 3. M ditambah N dikurang 1 sama dengan 3 ditambah 3 dikurang 1 sama dengan 5. Tabel 3 layak karena jumlah sel terisi sama dengan M ditambah N dikurang 1. Kemudian total cost-nya dari tabel 3 yaitu 90 dikali 5 ditambah 50 kali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 20 kali 10 ditambah 30 kali 19 sama dengan 2070. Next. Selanjutnya cek optimalisasi tabel 3 dengan cara hitung indeks baris dan kolom sel terisi. Sel terisi A2 memiliki indeks U1 ditambah V2 sama dengan 5. Hasilnya V2 sama dengan 5. Kemudian B1
Indeksnya U2 ditambah V1 sama dengan 15, hasilnya V1 sama dengan 19. Kemudian sel B3, U2 ditambah V3 sama dengan 10, hasilnya U2 sama dengan minus 4. Sel selanjutnya yaitu C2, di mana indeksnya U3 ditambah V2 sama dengan 10, hasilnya U3 sama dengan 5. Kemudian C3 sama dengan indeksnya U3 ditambah V3 sama dengan 19, kemudian hasilnya V3 sama dengan 14. Kemudian hitung indeks perubahan ongkos sel kosong. Sel kosong A1 memiliki nilai CIJ sama dengan plus 1, kemudian sel kosong A3 memiliki nilai CIJ sama dengan minus 6. Sel kosong B3 nilai CIJ-nya plus 5. Kemudian sel kosong C1 next. Nah, dari tabel 3 masih belum optimal karena masih terpilih sebagai entering variable dan akan diisi berdasarkan dan C3 sebesar minimum 90 dan 30, yaitu sebesar 30. Di mana dimulai dari sel U1 sama U1 V2 90, kemudian di sel U1 V3 0, kemudian di sel U3 V3 minus 30, kemudian di sel U3 V2 20. Hasilnya ada di tabel 4 sebagai berikut. Di sel U1 V2 hasilnya adalah 60, kemudian sel U3 V2 sama dengan 50, dan sel U2 V1 sama dengan 50. Next. Kemudian cek kelayakan tabel 4. Jumlah sel terisi sama dengan 5. Kemudian jumlah baris M sama dengan ditambah N dikurang 1 sama dengan 3 ditambah 3 dikurang 1 sama dengan 5. Tabel 4 layak karena jumlah sel terisi sama dengan M ditambah N dikurang 1. Kemudian total cost untuk tabel 4 yaitu 60 dikali 5 ditambah 30 kali 8 ditambah 50 kali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 50 kali 10 sama dengan 1890. Next. Selanjutnya cek optimalisasi tabel 4, hitung indeks baris dan kolom sel terisi, di mana sel terisi A2 indeksnya yaitu U1 ditambah V2 sama dengan 5, hasilnya V2 sama dengan 5. Sel terisi A3 memiliki indeks U1 ditambah V3 sama dengan 8, V3 sama dengan 8. Kemudian B1 memiliki indeks U2 ditambah V1 sama dengan 15, hasilnya V1 sama dengan 13. Sel terisi B3 indeksnya U2 ditambah V3 sama dengan 10, hasilnya U2 sama dengan 2. Sel terisi C2 indeksnya U3 ditambah V2 sama dengan 10, hasilnya U3 sama dengan 3. Kemudian hitung indeks perubahan ongkos sel kosong, di mana sel kosong A1 memiliki indeks perubahan yaitu C11 sama dengan C11 dikurang U1 dikurang V1. Nilai CIJ-nya yaitu 20 dikurangi 0 dikurang 13 sama dengan plus 7. Sel kosong B2, indeks perubahannya C22 sama dengan C22 dikurang U2 dikurang V2. Hasilnya yaitu nilai CIJ 20 dikurang 2 dikurang 5 sama dengan plus 13. Kemudian sel kosong C1, indeks perubahannya C31 dikurang U3 dikurang V1, CIJ 19 dikurang 3 dikurang 8 sama dengan plus 8.
Kemudian terakhir sel kosong C3. C33 sama dengan C33 dikurang U3 dikurang V3. Nilai CIJ-nya yaitu 19 dikurang 3 dikurang 8 sama dengan plus 8. Jadi tabel 4 sudah optimal karena tidak ada nilai CIJ yang bernilai negatif, yaitu dengan total cost sebesar 1.890. Kita kembalikan ke moderator. Mic-nya belum nyala, Mas. Terima kasih, Bang. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini adalah didapatkan hasil untuk pengoptimalan pendistribusian distribusi rasional atau run-up ke pabrik-pabrik menggunakan metode modified distribution atau MODI. Hasil perhitungan biaya distribusi dengan metode MODI yang paling optimum terjadi pada perubahan alokasi ketiga karena ditemukan nilai indeks perubahan tidak ada yang negatif atau kurang dari 0 dengan biaya optimum sebesar 1.890. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.